Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa menjadikan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin dan sebelumnya. Alhamdulillah masih dalam keadaan iman dan Islam, sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga sahabatnya yang agung dan mulia, juga kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, yang tauhid kita pada pagi hari ini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Dari kata-kata wahada yuwahidu, tauhid. Mengesahkan Allah artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang esa dan zat yang pasti ada. Dialah mengadakan semua yang ada. Dan sebelum kata-kata itu ada. Dan dialah menciptakan segala makhluk. Dia adalah sang pencipta. Dialah yang memiliki. Semua adalah milik Allah. Dan dialah yang mengatur. Kalau diciptakan tapi tidak diatur. Dan dialah menjaga, memelihara. Kalau orang lahir, kalau tidak dipelihara oleh Allah, akan punah. Tapi Allah menjaga, memelihara. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi turrafata ayun. Ya Allah, dengan rahmatmu aku mengharap kepadamu, jangankan biarkan aku untuk mengurus diriku walaupun hanya sekejap mata. Manusia tidak bisa untuk menjaga dirinya sekejap mata pun tidak mampu tanpa pertolongan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kana wa man lam yasha wa lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang ada. Semua yang ada, semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, pasti tidak ada, pasti tidak jadi. Wa man lam yasha wa lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, pasti tidak ada, pasti tidak terjadi. Rasulullah SAW pernah datang para orang-orang
pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah besok tolong ceritakan kami tentang kisah Ashabul Kahf. Tercantum di dalam surah Al-Kahf. Kata Rasulullah SAW, besok. Kemudian turunlah ayat di dalam surah Al-Kahf. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ay yasha Allah. Janganlah sekali-kali kau mengatakan bagi sesuatu inni fa'ilun zalika ghadan, besok aku akan melakukan. Tak boleh. Illa ay yasha Allah, kecuali ay yasha Allah. Kecuali insya Allah. Karena itu adalah menyangkut tentang Allah, tentang kehendak Allah. Allah nak berkehendak, Rasulullah ditegur, tak boleh. Nabi Sulaiman alaihissalam, apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Kalau saya mempunyai anak, semua anak saya akan dijadikan junudullah, tentera Allah. Berapa istri Nabi Sulaiman? Siapa tahu? Oh, tak. Tak kata yang tahu. 1000. Kira Pak, istri 1000, kira-kira bagaimana? Banyak tak? Banyak. Nabi Sulaiman, jangan ikut Nabi Sulaiman, nak 1000. Nabi Sulaiman, istrinya 1000 tu, kalau punya anak satu-satu 1000 tu. Cukup pun dah dapat anak. Hanya dapat satu, lahir sudah dalam keadaan meninggal. Kata Rasulullah SAW di dalam hal ini, dalam hadis Rasulullah, andai kata Nabi Sulaiman itu mengatakan insya Allah, maka dia akan dikabulkan Allah SWT. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi meyakini hal-hal yang demikian merupakan pokok-pokok keimanan, dan tanpa ada keraguan, maka itu bagian daripada yang sangat penting. Kalau orang masih ada ragu, maka gagallah dia untuk menjadi orang yang beriman. Gagal. Kalau masih ragu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, esah secara zat Allah dan mengesahkan Allah dalam segala sifat-sifatnya, nama-namanya, kehendaknya, iradatnya, takdirnya. Harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, menanamkan rasa keesaan Allah. Kemudian yang kedua, mentauhidkan Allah itu adalah mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Dalam segala bentuk ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, semata-mata untuk menjalankan perintah agama. Jadi ibadat itu harus disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang ikhlaslah, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang selamat. Selamat dunia. Di dalam surah Al-Hijr ini ada dialog antara Allah dengan iblis. Jadi ketika Allah berdialog dengan iblis, Allah qala am takun li asjuda li basharin khalaqtu min sulatin min ma'in mahin. Qala fahrud minha fa innaka rajim wa innaka alaka la ilaimul qiyamah ila yaumiddin. Jadi ketika
iblis diusir Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga karena membangkang. Kemudian kata iblis, qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata Allah SWT, wa innaka ala'nata ila yaumidin. Kau dilaknat sampai hari kiamat. Jadi iblis itu adalah makhluk yang dilaknat Tuhan. Padahal iblis itu bukan main, paling alim, paling taat dari bangsa jin. 50.000 tahun menyembah Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak nyangka. Tidak menyangka menjadi ahli neraka. Tapi dia membangkang Allah Subhanahu wa taala. Satu kali dia membangkang perintah Allah, maka dia dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis bilang, qala, berkata iblis, rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku kesempatan agar aku hidup sampai hari kiamat, tak panjang umur. Ya Allah, qala fa innaka minal munzirin. Allah mengusul engkau adalah termasuk orang-orang yang dapat dikabulkan doanya. Di iblis nak hidup panjang umur. Maka tak usah nak minta panjang umur kalau gawe tak keruan. Kalau nak panjang umur, panjang umur iblis. Ada tak manfaat? Tak ada. Qala rabbi bima awatani la uzayyanahu lahum fi ardi wa la u'yannahum ajma'in. Kata iblis, ya Allah, karena aku sudah menjadi yang tersesat, bima awatani la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan membuat indah bagi manusia apa yang ada di bumi. Jadi diperindahkan oleh iblis manusia itu untuk melihat apa yang ada di bumi. Makanya orang tergila-gila dengan melihat apa yang ada di bumi ini. Pernah diperlihatkan indah tentang dunia. Pada satu ketika kata Nabi Sulaiman, ya Allah, izinkan aku nak nangkap iblis itu. Inilah jadi masalah orang melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak usah, tak perlu, percuma. Tak, Nabi Sulaiman angkap. Nabi Sulaiman ini adalah punya usaha, membuat usaha. Bikin ini, bikin itu, kemudian dijual di pasar. Iblis sudah ditangkap. Kira-kira seminggu, karyawan disuruh jual di pasar. Jenguk di pasar sepi kalau. Tak kasih uang. Orang ingat kepada Allah, orang ibadah kepada Allah, orang tak perlu nak kerja. Akhirnya apa? Iblis itu dilepas lagi, ramai lagi pasar. Ramai lagi pasar. Jadi percuma. Kalau tidak ada iblis, dunia sudah ramai. Jadi kata iblis, aku akan membuat dunia ini indah bagi manusia. Dan aku la'wayannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Semua manusia akan sesat. Illa ibadaka minhumul muhlasin, kecuali hambamu di antara mereka yang muhlasin, yang ikhlas, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi yang selamat itu siapa? Orang-orang yang ikhlas. Wa ibrahim Allah. Jadi keikhlasan itu, kata ulama, di dalam hal kita beribadah, yaitu seperti
badan sama nyawa. Kalau badan tidak ketik nyawa, namanya mayat. Kalau mayat harus dikuburkan. Dan akan membusuk. Begitulah kalau beramal tanpa keikhlasan. Bukan saja orang beramal tanpa keikhlasan tidak mendapatkan pahala, tetapi adalah merupakan perbuatan yang akan mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal manusia itu ada dua macam. Pertama, amal yang mendatangkan pahala, namanya ketaatan. Namanya ketaatan. Dan amal-amal yang mendatangkan dosa, itu namanya kemaksiatan. Maksiat. Maksiat itu artinya melanggar, berlawanan dengan tuntunan agama. Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa orang beramal itu ada 3 tingkatan. Ini pendapat sebagian ulama. Yang pertama ada orang beramal, mohon maaf, bukan ulama. Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah SAW, di akhir zaman umatku akan beramal dengan 3 macam. Satu, beramal dengan ikhlas. Yang kedua, beramal dengan riya. Yang ketiga, beramal untuk mencari muka, atau kalau istilah sekarang itu pencitraan. Pencitraan. Semua harus di viral. Haji di viral, umroh di viral, sedekah di viral, sholat di viral. Itu. Kata Rasulullah SAW, 3 ini, yang pertama itulah yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Nomor 1 tadi yang ikhlas. Yang nomor 2, nomor 3, dia akan berada di tempat yang lain. Dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana agar beramal ini, agar kita dapat mendidik diri kita beramal dengan ikhlas? Maka kata ulama, hendaklah dia merenung bagaimana di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil. Jadi di akhirat itu dipanggil orang yang tidak ikhlas. Wahai para pembohong-pembohong, wahai pembohong-pembohong, ragamu, badanmu beribadah kepadaku, hatimu tidak. Kelihatan dia sholat, kelihatan dia puasa, dan lain sebagainya, haji, dan lain sebagainya. Tapi niat hatinya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Akan dipanggil, wahai pembohong-pembohong, kata Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya kemalunya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, orang-orang yang diusir Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mana mereka-mereka itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta pahala, meminta ganjaran.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kau pergilah untuk mendapat apa yang kau inginkan kepada orang-orang yang kau minta ketika engkau di dunia. Jadi kalau bahasa kita itu, jangan minta pahala kepadaku, mintalah kepada pahala orang yang kau niat tadi. Jika apapun niat kau di dunia. Ini bagi orang-orang yang beribadah. Maka oleh karena itu di dalam surah Al-Hud, surah Hud Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana nasib orang-orang yang beribadah itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wa hum biha la yuqasun. Barang siapa yang menghendaki dunia dan perhiasan yang ada di dalam dunia, apa yang dunia? Orang ibadat, tujuan ibadat itu badan sehat, rezeki lancar, ini cuma dunia wae. Akhirat. Badan untuk dunia. Bersedekah supaya dapat rezeki yang melimpah lagi. Jadi dia semata-mata dunia ni. Dalam ayat ini diterangkan oleh ahli tafsir. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yuqasun. Orang yang beribadah untuk dunia semata, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaihim a'malum fiha. Maka Allah akan cukupkan. Kalau Allah kehendaki, dia Allah cukupkan dan Allah tidak akan kurang sedikit apapun. Uang ibadat untuk dunia, untuk cari dunia, berkemungkinan kalau Allah kehendaki, Allah cukupkan. Ulaika allazi laisa lahum fil akhirati illa nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini surah Al-Hud ya, ayat 15-16. Tapi orang yang seperti itu ibadahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, tiada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Ulaika allazi laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itu tiada bagian di akhirat kecuali neraka. Wa habitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batalah segala apa yang dia usahakan ketika di dunia, dan segala amal ibadahnya adalah menjadi hal-hal yang tidak ada guna sama sekali. Nah, itu orang yang beribadah. Jadi ibadah itu kalau masih selagi ibadah itu mencari sesuatu dari manusia, maka selama itu juga dia tidak akan mendapatkan keikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalam tauhidul ibadah, dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW itu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama-ulama hadis itu kan ada 50.000 hadis. Ini penting. Kemudian dicari lagi hadis yang paling penting. Ada 40 hadis. Itu namanya hadis matan arba'in. Jadi dia pelajari di pondok-pondok hadis matan arba'in. Kemudian hadis 40 itu yang penting, yang paling penting apa? Hadis tentang niat. Kalau kita buka nih, hadis itu matan arba'in kan. Jadi yang paling penting itu hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kana hijratu ilallah fa hijratu ilallah, man kana hijratu ila imratin tunkihu au dunya yusibuha hajaru ilaiha. Hadis tentang hijrah. Siapa yang sesungguhnya amal itu adalah innamal a'malu binniyat. Amal itu adalah
dengan niat. Barang siapa yang berhijrah karena man kana hijrah ilallahi wa rasul. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, fa hijratu ilallahi wa rasul. Maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrah karena perempuan untuk menikahi, karena ada memang pada waktu itu seorang laki-laki pindah dari Makkah ke Madinah karena ada betina yang nak dengan dia tu, pindah ke Madinah, dia pindah ke Madinah. Atau orang pindah ke Madinah bukan urusan keimanan dan keislaman, tapi dia ada urusan akhir, urusan dunia, maka dia akan mendapat itu saja. Tadi ini hadis, kata ulama, siapa yang mempelajari hadis ini, maka hadis ini adalah separuh agama. Separuh agama. Nah, jadi ulama mengatakan betapa pentingnya mempelajari tentang niat. Tentang niat. Niat inilah yang dapat untuk menentukan tentang amalnya seseorang. Tentang amalnya seseorang. Di dalam bab sedekah dia, bab sedekah. Dalam hadis yang menerangkan tentang apa namanya? Takunar wala bisyak. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun kau bersedekah hanya sebelah kurma. Jadi diterangkan ulama. Jadi sedekah itu, ini dibahas tentang keikhlasan. Kalau sedekah itu sebiji kurma, kalau ikhlas kurma itu besar. Semakin lama semakin besar. Seperti gunung. Seperti gunung. Kalau ikhlas. Jadi amal yang ikhlas itu amalnya tidak pernah disebut. Itulah banyak amal-amal di dalam hadis diterangkan oleh ulama itu. Amal-amal yang kecil yang tidak diperkirakan, itu yang kadang-kadang yang menyebabkan orang masuk surga. Tapi amal-amal yang besar-besar itu, kadang-kadang amal itu jadi rusak. Karena orang banyak menyangka bahwa amal-amal itu adalah besar pahalanya. Tapi kata ulama, kalau disebut-sebut, itulah menunjukkan bahwa amal itu belum naik ke langit. Tak naik ke Allah. Kenapa disebut? Disebut. Jadi, kalau ibadah itu disebut-sebut, maka ibadah kecil-kecil hilang. Itu ibadat, itu amal. Tapi kalau dosa. Lain lagi. Kalau dosa disebut-sebut, lama-lama dosa itu hilang. Ya Allah, aku pernah ini, ya Allah. Dosa disebut-sebut, diingat-ingat. Bertobat kepada Allah SWT, sebut-sebut, ya Allah. Lama-lama hilang dosa itu. Kalau dosa disebut-sebut, lama-lama hilang. Tapi kalau amal disebut-sebut, lama-lama hilang amal itu. Maka oleh karena itu, orang, kata ulama, orang beramal dengan baik sebelum dia mati, amal itu belum bisa dikatakan selamat. Belum kata jaminan selamat. Karena mungkin beramal, memang amalnya ikhlas. Tapi entah berapa puluh tahun tersebut itu amal. Kalau udah aku bangun masjid itu dulu, habis, dah selesai. Habis kalau. Inilah iblis. Jadi iblis itu dalam merusak keikhlasan itu, mulai dari menghalang-halangi, sampai kepada orang itu ibadat, masih dia berusaha bagaimana supaya keikhlasan itu akan rusak sebelum manusia itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini jatuh iblis ini di dalam merusak keikhlasan di dalam orang beramal. Bapak Ibu rahmatullah, oleh karena itu dengan kita mempelajari tauhid inilah salah satu sebab amal kita dapat kita jaga, pelihara.
supaya kita menghindari apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hal nunabbiukum bil ahsarina amal allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Air surat Al-Kahfi. Mau dah kata Allah, aku kasih tahu hal unabbiukum bil ahsarina amala. Orang yang paling rugi dalam dia beramal. Paling rugi. Dia bukan ada beramal tapi paling rugi. Allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Wa yasabuna annahum yusinuna sunna. Orang yang paling rugi beramal dan dia menyangka bahwa dia sudah banyak berbuat baik. Nah, ternyata di akhirat dijenguk kosong. Nah, kosong. Wa yasabuna annahum yusinuna sunna. Dia nyangka sudah banyak beramal, tapi amal ternyata ibarat data-data itu di komputer itu dimakan virus. Barang kita nabung di bank, waktu kita buka rekening kosong. Apa dak sedih? Kosong. Nah, maka oleh karena itu kita supaya berhati-hati. Jadi bukan cukup kita beramal dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, tapi juga kita beramal ini juga kita dapat menjaga dan memelihara agar amal kita itu sampailah dapat kita terima ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'ibarakallah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kesilapan kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.